Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu cara membuat RPP 1 lembar. Nah, kali ini kita akan memberikan beberapa contoh RPP 1 lembar. Karena sudah banyak sekali yang mengirimkan pesan ke saya, di mana ini contohnya kok belum tayang juga. Tapi sebelumnya silahkan klik subscribe, like, komen, dan juga di share, bagikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, RPP 1 lembar itu sebenarnya bukan hanya jumlah harus 1 lembar, itu tidak, tapi itu sebagai gambaran bahwa kalau kita membuat RPP sederhana 1 lembar pun boleh. Artinya apa? Tidak harga mati bahwa RPP itu harus 1 lembar. RPP sederhana itu bisa 2 lembar, 3 lembar, itu tidak masalah. Pada intinya dalam RPP itu terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Pelengkap yang lain, komponen lainnya itu sebagai pelengkap. Ya, artinya RPP kita itu paling tidak kontennya itu bisa menggambarkan apa yang dilakukan guru itu secara keseluruhan dalam 1 lembar RPP. Itu yang dibutuhkan. Nah, mari kita simak bagaimana contoh-contoh inspiratif yang akan kita bahas. Silahkan dilihat. Kita akan memulai untuk pembahasan beberapa contoh inspirasi, RPP inspirasi seperti yang saya janjikan sebelumnya. Nah, RPP inspirasi model 1 lembar ini bukan menjadi format yang baku, tapi ini sebagai gambaran saja bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan RPP sendiri model 1 lembar. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu memaksakan harus 1 lembar, bisa 2 lembar, 3 lembar, atau berapapun. Yang jelas kita bisa menjelaskan atau mengetahui konteksnya itu seperti apa yang kita bicarakan dalam RPP itu. Baik, kita mulai. Nah, RPP yang kami gunakan untuk inspirasi ini bersumber dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud tahun 2019 tentang rencana pembelajaran yang inspiratif. Buku ini memberikan beberapa contoh RPP inspiratif dari beberapa mata pelajaran. Kita lihat yang pertama dulu adalah RPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita lihat ini di identitas. Ya. Identitasnya sama seperti RPP yang sebelumnya atau RPP yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, ini nama sekolah, mata pelajaran, materinya apa, kemudian kelas berapa, tahun pelajaran, dan alokasi waktunya 3 pertemuan. Komponen yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini ada tujuan pembelajarannya, dibuat tidak skematis tapi dibuat satu alinea. Nah, kemudian di komponen yang kedua pada kegiatan pembelajaran ini mencantumkan pendahuluan. Ada, walaupun tidak serigid seperti di Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana dalam standar proses itu di kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup itu sudah ada rambu-rambu yang akan dilakukan oleh guru. Nah, di sini di RPP sederhana tidak membuat pendahuluan dan penutup secara rigid, tapi hanya gambaran umum yang dilakukan oleh guru. Guru bisa memberikan improvisasi di luar ini ketika pembelajaran. Di kegiatan inti langsung digabung pertemuan 1 apa yang dilakukan, pertemuan 2 apa, dan pertemuan 3-nya apa. Penutup berupa refleksi dan konfirmasi. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh guru seperti merefleksi kegiatan pembelajaran, menginformasi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya,
meminta peserta didik untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberi pesan dan motivasi, tetap semangat belajar dan diakhiri dengan doa. Jadi di sini kita tidak membuat secara detail atau rinci, tapi di pembelajaran kita bisa melakukan secara detail atau rinci. Kita lihat di komponen yang ketiga, yaitu di penilaian. Mari kita lihat Bapak Ibu, untuk penilaian ini ada sikap spiritualnya, apa yang dilakukan, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini yang dituliskan itu merupakan gambaran yang akan dilakukan penilaiannya baik di sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Tidak dilengkapi dengan kisi-kisi, soal, dan rubrik penilaiannya. Nah, ini contoh yang agama Islam. Kita lihat contoh yang kedua adalah RPP Pendidikan Agama Kristen. Di sini berbeda dengan yang di PAI. Kalau di sini memunculkan kompetensi dasar. Ya, ini sebenarnya adalah komponen pelengkap. Tidak ada pun tidak masalah. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada RPP ini justru malah tidak menampilkan tujuan pembelajaran yang harusnya memang itu harus ada di tujuan pembelajaran karena itu salah satu komponen inti. Kemudian di kegiatan pembelajaran, ya, di kegiatan pembelajaran di sini ada pendahuluan diuraikan, kemudian ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan penutup, hampir sama. Intinya hanya gambaran umum. Nah, bedanya kalau di PAI tadi kan tidak ada penutup tapi langsung refleksi dan konfirmasi. Kalau di pendidikan agama Kristen ini ada penutupnya, kemudian ada refleksi dan konfirmasi. Ditutup dengan pengesahan. Ada guru dan ada kepala sekolah. Model yang ketiga kita lihat dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kelas 7 semester 1 untuk alokasi waktu 5 pertemuan. Tujuan pembelajaran menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi serta menyajikan data gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Nah, kita lihat semua Bapak Ibu, tujuannya umum, tidak detail. Tujuan pembelajaran tidak sedetail ketika kita menyusun RPP sebelumnya. Kemudian di kegiatan pembelajaran, di sini tidak memunculkan kegiatan pendahuluan, tapi langsung di kegiatan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, refleksi dan konfirmasi. Jadi tidak ada pemisahan antara pendahuluan, inti, penutup. Penilaiannya baik sikap, pengetahuan dan keterampilan ini adalah gambaran apa yang akan dilakukan untuk menilai atau apa yang akan digunakan untuk menilai. Sedangkan kelengkapan penilaiannya juga tidak ada. Hanya gambaran saja. Contoh yang berikutnya adalah Bahasa Indonesia yang kelas 8 semester 1. Mari kita cermati Bapak Ibu. Ini di kolom identitas. Tujuan dan kegiatan pembelajaran ini sama, hampir sama modelnya dengan Bahasa Indonesia di kelas 7 tadi. Tidak ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, pemisahan tidak ada, tapi langsung pertemuan 1 apa? Pertemuan 2 apa? Pertemuan 3 apa yang dilakukan? Kemudian pertemuan 4 apa? Pertemuan 5 apa yang dilakukan? Pertemuan 6 apa? Baru ada refleksi dan konfirmasi. Nah, ini contoh penyederhanaan di kegiatan langkah-langkah. Kalau kita menggunakan RPP sebelumnya, biasanya di langkah-langkah ini adalah merupakan penjabaran dari sintak model pembelajaran yang kita gunakan. Tapi di RPP yang sederhana ini tidak memungkinkan untuk menampilkan sintak secara
detail karena disederhanakan. Penilaiannya itu sama, di sikap, pengetahuan maupun keterampilan hanya merupakan gambaran saja. Misalnya di sikap, kerjasama dalam menganalisis iklan, slogan, dan poster. Tanggung jawab dalam penyelesaian tugas, membuat poster lingkungan. Di pengetahuan misalnya menganalisis penyajian teks iklan, slogan, dan poster dengan cermat. Menentukan kalimat fakta dan opini dalam teks iklan. Yang ketiga, merumuskan konteks penulisan poster sesuai dengan keperluan. Yang keterampilan, membuat poster bertema lingkungan sesuai syarat penulisan poster. Mari kita lihat lagi contoh yang model berikutnya. Ini masih bahasa Indonesia tapi kelas 9. Kita lewati aja ya Bapak Ibu, karena ini di kelas 7, 8, dan 9 tuh hampir sama isinya. Nah, berikutnya bahasa Inggris. Kita lihat untuk model mata pelajaran bahasa Inggris. Ini identitas mata pelajarannya, identitas RPP-nya. Kemudian langsung ke tujuan. Tujuannya sama dengan bahasa Indonesia tadi, hampir sama, yaitu secara umum. Kemudian di kegiatan pembelajaran juga hampir sama dengan bahasa Indonesia, yaitu langsung ke pertemuan, tidak ada pemisahan kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan penutup itu tidak ada. Penilaian juga merupakan gambaran umum saja. Contoh yang lain kita bisa lihat mata pelajaran PPKN. Di PPKN ini seperti yang lainnya juga langsung kepada komponen inti, yaitu tujuan, aktivitas. Nah, berbeda di sini di aktivitas pembelajaran di mata pelajaran PPKN. Ini guru menuliskan secara rinci, tapi juga tidak memisahkan antara mana kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tapi sebenarnya sudah ada di sini. Misalnya guru menyampaikan salam, persepsi, motivasi itu kan kegiatan pendahuluan. Melaksanakan pembelajaran dengan model pijar, ini adalah kegiatan inti. Penutup misalnya menyimpulkan materi pembelajaran. Refleksi ini adalah contoh kegiatan penutup. Nah, kita lihat ini untuk 2 pertemuan ya Bapak Ibu. Baik, kita lihat untuk penilaian. Nah, di sini yang dimunculkan penilaian pengetahuan, keterampilan. Sebaiknya kalau kita memunculkan penilaian, itu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, dan juga ada penilaian sikap. Jadi 3 penilaian itu masuk di RPP, ranah RPP. Kita lanjutkan ini di PPKN kelas 9. Mari kita lihat, karena ini berbeda dengan PPKN yang sebelumnya. Pada PPKN kelas 9 ini, kita lihat di aktivitas, ini berbeda. Di sini dimunculkan pendahuluan berapa menit, misalnya 10 menit. Kegiatan inti 10 menit. Ini apa saja yang ditulis di sini, yang dilakukan ditulis. Kemudian penutup 20 menit. Mari kita lihat tadi berapa pertemuan Bapak Ibu. Ini untuk 1 pertemuan. Kalau kita hanya 1 pertemuan, maka memungkinkan untuk membuat RPP secara detail pada langkah-langkahnya. Dievaluasi itu di sini sudah ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini yang diharapkan. Jadi ketiga-tiganya kita munculkan dalam RPP kita. Contoh yang berikutnya ini mata pelajaran IPA Bapak Ibu. Tadi PPKN ini IPA terpadu, alokasi waktunya untuk 2 pertemuan. Nah, mari kita lihat. Ini berbeda juga dengan RPP sebelumnya. Pada tujuan ini ditulis dengan penomoran, tidak menjadi 1 alinea atau 1 paragraf, tapi ini dibuat skematis. Di kegiatan pembelajaran juga dibuat skematis, yaitu pendahuluan. Ini malah ada menitannya, sudah 5 menit, 10 menit. Kemudian kegiatan inti, apa yang dilakukan, ini juga ada menitan. Dan penutup, berapa menit. Kemudian juga masih ada refleksi dan konfirmasi. Artinya ini membedakan antara itu penutup dan refleksi dan konfirmasi.
Di penilaian ini sayangnya tidak memunculkan penilaian sikapnya mana, penilaian pengetahuan mana, dan penilaian keterampilannya mana. Kemudian contoh RPP yang terakhir dari seni budaya saya ambil untuk seni rupa. Tujuannya kita lihat di sini Bapak Ibu. Tujuannya ini juga hanya satu, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda dalam berbagai bahan. Kita lihat di kegiatan pembelajaran, ini juga berbeda dengan RPP yang lain. Di sini langsung pada pertemuan pertama dan kedua, jadi digabung, dua pertemuan digabung. Ini pertemuan ketiga dan keempat. Kemudian penilaian pembelajaran. Ini penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan identitas RPP itu berada di samping. Ini sebenarnya hanya layoutnya saja untuk penataan. Identitas sekolah, di sini salah ketik ini, kemungkinan salah ketik. Ini SMA Indonesia Raya. Mata pelajaran seni budaya, kelasnya itu kelas 7. Kalau SMA itu kan tidak kelas 7 tapi dimulai dari kelas 10. Nah, ini kelas 7 artinya ini adalah SMP dan itu kemungkinan salah ketik Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah punya gambaran dari beberapa contoh RPP inspiratif? Selamat mencoba dan silahkan dikembangkan sesuai dengan apa yang ada dalam inspirasi ini, dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu atau Bapak Ibu masih mau menggunakan RPP yang lama. Yang jelas Bapak Ibu memiliki kemerdekaan untuk menggunakan RPP. Nah, demikian tadi beberapa contoh RPP inspiratif yang bisa dijadikan oleh Bapak Ibu untuk gambaran mengembangkan RPP sederhana atau RPP 1 lembar. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share kepada yang membutuhkan. Dan tunggu video kami berikutnya tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh dan pengembangan RPP untuk pembelajaran daring. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.